Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 3, yakni mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan Asmaul Husna. Tujuan pelajaran hari ini adalah satu, makna dari Asmaul Husna. Yang kedua adalah menunjukkan bukti Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, coba kita amati gambar berikut. Yang pertama adalah anak sedang menyeberangkan nenek di jalan raya. Yang kedua, ada anak sedang berinfak dan bersedekah dikumpulkan kepada amil zakat. Kemudian yang ketiga, ada anak yang berangkat sekolah sambil menikmati keindahan alam. Yang keempat, tata surya dan planet-planet berputar pada porosnya. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan manusia sejak lahir hingga wafat. Gambar-gambar tersebut berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu Asmaul Husna. Kalian tahu tidak apa arti Asmaul Husna? Benar sekali. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan mulia. Asmaul Husna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah sebanyak 99. Nah, kali ini Asmaul Husna yang kita pelajari hanya 4. Yang pertama adalah As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, yang keempat Al-Baqi. Yang pertama As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan. Allah sebagai tempat satu-satunya meminta dan tempat manusia bersandar. Sehingga kita harus saling tolong-menolong seperti halnya Allah membantu kita. Pernahkah kalian melihat kawanan semut? Dari kisah semut itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa semut selalu bergotong royong. Mereka selalu meringankan beban temannya, membantu sama lain untuk membawakan makanannya. Kemudian, jika bertemu dengan sesama temannya, sesama semut, mereka saling menyapa atau bersalaman. Kalau kita meniru dalam kehidupan sehari-hari, sangat menyenangkan bukan? Yang kedua, Al-Muqtadir. Allah Maha menentukan semua yang ada di alam semesta beserta isinya dalam kekuasaan Allah. Coba kamu perhatikan, ada gunung yang menjulang tinggi, berdiri tegak, kemudian sungai yang panjang dan berliku, hewan, tumbuhan yang ada di darat, yang ada di laut, beraneka ragam, beraneka rupa, semua dalam kekuasaan Allah. Yang ketiga, Al-Muqaddim, artinya Allah Maha mendahulukan. Maksudnya Allah mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Jika ada pertanyaan, lebih dahulu ada tukang kayu atau kursi dan meja. Jawabannya adalah pasti tukang kayu dulu, kemudian baru ada kursi dan meja yang dibuatnya. Allah lebih ada dulu daripada ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Yang keempat, Al-Baqi, artinya maha kekal. Allah maha kekal. Ada peristiwa bencana alam. Contohnya, banjir bandang, gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan, semuanya merusak lingkungan. Kemudian manusia juga tidak kekal. Coba kita amati proses perkembangan manusia sejak lahir hingga meninggal. Tidak ada satupun yang ada yang kekal kecuali hanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memudahkan kalian dalam menghafalkan Asmaul Husna, mari kita menyanyikan bersama-sama ya. As-Somad maha dibutuhkan, Al-Muqtadir maha menentukan, Al-Muqaddim maha mendahulukan, Al-Baqi artinya maha kekal. As-Somad maha dibutuhkan, Al-Muqtadir maha menentukan, Al-Muqaddim maha mendahulukan, Al-Baqi artinya maha kekal. Nah anak-anak, apakah kalian sudah memahami makna Asmaul Husna? Terutama As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Sekarang marilah kita tunjukkan perilaku yang baik yang diajarkan oleh Allah melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah As-Somad. Masih ingat bukan arti As-Somad? As-Somad artinya maha dibutuhkan. Coba kita lihat surat Al-Ikhlas ayat kedua. Allahus Somad artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu memohon bantuan, meminta apapun hanya kepada Allah. Marilah kita terapkan sifat As-Somad ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat kita meminta. Caranya bagaimana? Berdoa, terutama sebelum berkegiatan, setelah berkegiatan. Yang kedua, saling membantu, saling tolong-menolong kepada teman di sekolah, teman di rumah. Kita harus saling membantu. Yang kedua, Al-Muqtadir. Artinya apa? Allah maha menentukan. Segala semuanya makhluk ciptaan Allah yang ada di dunia ini bergerak mati semuanya atas kehendak dan ketentuan Allah. Pernahkah kalian merasakan pada tubuh kalian ini? Jika kita tidak diberi oksigen, tidak diberi udara oleh Allah, kita tidak bisa bernafas, pasti merasa sesak. Kamu bayangkan seperti ikan yang dikeluarkan dari air, ditaruh di darat, apa yang terjadi? Pasti kesulitan untuk bernafas. Dalam surat Yasin ayat 82 disebutkan bahwa Allah jika menghendaki sesuatu dengan berkata jadilah, maka jadilah sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Untuk itu, dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan sifat Al-Muqtadir ini. Yang pertama adalah kita harus menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Hanya kepada Allah lah kita berlindung. Yang kedua, berlomba-lomba mencari amal kebaikan. Karena apa? Kita tidak tahu kapan bencana datang, kapan kita meninggal. Karena apa? Semua kehendak Allah dan ketentuan Allah. Yang ketiga, Al-Muqaddim. Artinya apa? Allah maha mendahulukan. Allah lah yang harus kita sembah. Setiap hari kita harus mengucap, mengingat Allah. Dengan cara apa? Berzikir untuk mengingat nama-nama Allah. Untuk menerapkan sifat Al-Muqaddim ini, ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dalam berbuat kebaikan kita harus mendahului. Caranya bagaimana? Ayo mengajak teman-temannya untuk berbuat baik.
Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Gunanya apa? Agar kemudian hari itu bermanfaat untuk kita. Tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak bermalas-malasan. Yang ketiga, tidak menunda-nunda pekerjaan, terutama rajin belajar, rajin beribadah. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang keempat adalah al-baqi. Artinya Allah Maha Kekal. Allah abadi selama-lamanya. Sedangkan makhluk yang diciptakannya akan rusak, akan hancur. Sebagai contoh ada suatu bencana banjir, di mana banjir ini menenggelamkan rumah, harta benda, kemudian hingga menelan banyak korban. Itu sebagai bukti bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu rusak, bahkan hingga hancur dan meninggal. Untuk sebagai pengakuan al-baqi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa masa kanak-kanak itu tidak seterusnya kita menjadi kanak-kanak. Besok kita akan menjadi tua hingga mati. Yang kedua, waktu cepat berlalu seiring dengan berputarnya matahari, bulan, peredaran matahari, peredaran bulan. Jadi waktu itu tidak bisa diputar kembali. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini, yakni Asmaul Husna, anak-anak dapat berlatih sebagai berikut. Tugas pertama adalah menjawab 4 soal. Tugas kedua adalah memberi pernyataan dengan jujur. Tugas pertama, jawablah soal di bawah ini dengan benar dan tepat. 1. Jelaskan makna as-somad. 2. Jelaskan makna al-muqtadir. 3. Jelaskan makna al-muqaddim. 4. Jelaskan makna al-baqi. Tugas kedua, tanggapilah pernyataan di bawah ini dengan jujur dan bertanggung jawab. Dengan keterangan S setuju, KS kurang setuju, TS tidak setuju. Nomor 1, aku memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. 2, aku meyakini Asmaul Husna. 3, aku mengerjakan sholat tepat waktu. 4, aku percaya tidak ada yang abadi di dunia ini. 5, aku percaya tiap manusia akan mati. Kerjakanlah 2 tugas ini di buku tugas kalian. Setelah selesai, kalian bisa mengumpulkan kepada Bapak Ibu Guru. Nah anak-anak, kalian sudah belajar banyak tentang makna Asmaul Husna dan bukti Asmaul Husna. Jangan lupa pelajaran ini kamu hafalkan, kamu terapkan dalam sehari-hari. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.